Shalom Victory Kids. Apa kabar kalian semua? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu Cice please akan pimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa lewat YouTube dan Facebook kami Bapa. Biarlah Tuhan, ketika kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Cice undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng-bareng. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit mata sampai pada masuknya, sampai pada masuk. biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan bagi setiap kita. Kita katakan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada kemenangan.
ada selalu kemenangan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan angkat satu pujian, mujizat itu nyata. Kasih Tuhan tak terbatas bagi kehidupan setiap kita, adik-adik. Apa yang bagi kita mustahil, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau. Apa yang mustahil bagi kami, itu tidak mustahil bagimu Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan menjadi dari awal. Karena tak terbatas kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan mujizatnya bagi setiap kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali kita katakan, di saat kita berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mujizat itu bagi setiap hidup kami. Haleluya, Engkau sesungguh dahsyat Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita percaya mujizat pasti ada bagi setiap kehidupan kita. Mujizat itu
pergi dari hidup kita, karena Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Dialah Tuhan penolong kita. Kita katakan ini sekali lagi, di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kembali bagi Tuhan. Mari ikutin surprise berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Timoti yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Victory Kids. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Koko Timoti yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, cerita kali ini terdapat dari Matius 9 ayat 20-22. Yuk kita langsung nonton aja. Perempuan yang sakit pendarahan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah tumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, adik-adik, kita sudah menonton dan menyaksikan Lego dari Koko Timoti tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan. Dari Lego itu kita tahu bahwa perempuan itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan sakit dia yang sudah ada sejak 12 tahun yang lalu. Sangat lama kan? Apakah adik-adik udah ada yang berumur 12 tahun? Kalau ada, sama seperti penyakit yang diderita perempuan itu. Sudah ada sejak 12 tahun. Dan perempuan itu percaya bahwa ketika dia bertemu Tuhan Yesus, ketika dia memegang jubah Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, perempuan itu memiliki iman yang kuat, sehingga iman yang dia miliki itu mampu untuk menyelamatkan dia. Nah, sekarang Cicil Ide mau tanya, apakah adik-adik tahu apa arti dari iman? Nah, sekarang Cicil Ide bahas ya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, kalau kita punya iman, berarti walaupun kita tidak melihat, kita tetap percaya bahwa sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, adik-adik lagi sakit sekarang, tapi adik-adik tidak melihat adanya tanda-tanda kesembuhan. Misalnya adik-adik sakit panas, tapi semakin hari kok semakin panas, bukan semakin membaik. Berarti adik-adik tidak melihat tanda-tanda kesembuhan. Nah,
Iman itu berarti adik-adik tetap percaya walaupun tidak ada tanda-tanda kesembuhan, adik-adik tetap percaya bahwa sakit penyakit yang diderita adik-adik akan hilang dan Tuhan Yesus akan memberikan mujizatnya bagi adik-adik semua. Gitu adik-adik. Nah, seperti yang Lukas 1 ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang adik-adik minta, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan memberikan untuk adik-adik sekalian. Mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, cuman pasti kalau Tuhan Yesus berkehendak, Tuhan Yesus akan memberikan untuk adik-adik sekalian. Bisa aja 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, bahkan bisa aja 10 tahun lagi. Yang penting, yang harus kita lakukan adalah tetap mempunyai iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Walaupun perempuan itu sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, tetapi perempuan itu tetap memiliki iman yang kuat, memiliki pegangan yang teguh. Walaupun dia tidak melihat tanda-tanda kesembuhan, perempuan itu tetap percaya bahwa sesuatu akan terjadi dalam kehidupan dia. Kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan dia. Jadi mari yuk adik-adik sekalian, kita bersama-sama menjadi seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Walaupun harus menunggu selama 12 tahun, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan terus bekerja bagi kehidupan setiap kita. Kalau misalnya adik-adik lagi sedih atau lagi punya pergumulan, cukup cerita kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa kalau Tuhan Yesus berkehendak, apapun yang adik-adik minta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan berikan kepada kalian semua. Yeay! Bersyukur kan kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat, yang mampu untuk mengadakan mujizat yang besar bagi setiap kehidupan kita. Amin. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan ini dalam doa. Cici Lydia akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang sama dengan Tuhan yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya ketika kami berserah kepadamu, ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami bergantung kepadamu, Engkau akan melakukan sesuatu yang sungguh ajaib, sesuatu yang membuat kami damai dan sesuatu yang membuat kami menjadi sejahtera, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Berkatilah Koko Timothy Tuhan yang sudah membawakan firman Tuhan. Berkatilah juga Victory Kids yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik Victory Kids, sekarang Cici Lydia mau membagikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil ya, dari umur 3 sampai 7 tahun. Terdapat di Lukas 1 ayat 37. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, untuk adik-adik kelas besar terdapat di Lukas 18 ayat 27. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini. Dan Cici Lydia akan spin minggu depan. Ditunggu ya. Victory Kids, sekarang Cici Lydia mau spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah diberikan minggu kemarin. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi. Di sini sudah ada nama adik-adik sekalian. Dan Cici Lydia langsung spin aja ya. 3, 2, 1. Dan pemenangnya adalah Jovita, Michael, Cynthia, Feli, Wilson. Selamat Wilson. Kau bisa kirim alamat kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah sini. Buat adik-adik yang lain ditunggu juga ya.
Ayo telepon kamu ke nomor Cecelida di bawah sini. Jangan sedih, jangan patah semangat. Terus ikutin program Victory Kids karena kedepannya bakal banyak event-event menarik buat kita semua. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen di bawah, subscribe ke channel Gereja Victory, dan kirim ke teman-teman kamu, share ke teman-teman kamu supaya kita bisa berdampak yang positif bagi teman-teman kita yang lain. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Roma pasal 5 ayat 8b. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Oleh.